Halo guys, selamat datang kembali di channel gua Irfan Akbar 67. Jadi seperti biasa dalam video kali ini gua mau bahas novel yang belum ada animenya. Ya, novel yang gua bahas ini adalah Death Mage. Seperti biasa di video kali ini gua bakal merangkum web novelnya dari chapter 56 sampai chapter 63. Video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian bisa nonton videonya terlebih dahulu. Video ini masih belum mengejar cerita dari manganya, jadi masih bukan lanjutan manga. Oke, sebelum kita mulai, gue di sini mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya supaya kalian dapat notif kalau channelnya update video terbaru. Oh ya, buat kalian yang mau support gua, kalian tuh bisa langsung aja gabung dan join ke membership, atau bisa juga ngasih jajan via super chat, atau bahkan lewat link Saweria yang ada di deskripsi maupun komentar video ini. Gue juga di sini mau ngasih tahu ke kalian kalau gua tuh punya channel khusus yang bahas tentang manhwa. Jadi buat kalian yang suka sama komik Korea ataupun komik Cina, kalian tuh bisa langsung aja mampir ke channel gua yang satunya, yaitu Irfan 67. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai ke ceritanya. Jadi cerita dimulai dari Vandaru yang saat ini lagi rapat soal kedatangan musuh yang akan mendekat. Vandaru mengetahui bahwa para vampir memanfaatkan negara Amit dan negara Mir untuk mengulangi invasi Taloshem 200 tahun yang lalu. Makanya sekarang para vampir datang bersama dengan para petualang yang disewa negara. Tapi bukan cuma itu aja, mereka juga datang bersama dengan para tentara negara. Ya, tapi untuk sekarang Vandaru tahu kalau orang-orang itu nggak bakal langsung menyerang. Mereka tuh menunggu di terowongan penghubung seperti ada yang ditunggu. Jadi pasukan musuh masih belum menyerang. Vandaru juga di sini tahu kalau Riley ini adalah mantan anggota petualang Five Color Blades yang dipimpin sama Heinz. Ya, party Five Color Blades ini adalah party petualang yang membunuh Darcia. Makanya Vandaru tuh sekarang ada perasaan mau bunuh Riley. Tapi walaupun gitu, Vandaru di sini masih tetap tenang dan mutusin untuk gak gegabah. Jadi Vandaru sekarang gak bakal langsung menyerang Riley. Vandaru sekarang masih diskusi bersama para bawahannya. Nah, karena sekarang musuh mereka adalah negara, di sini diputuskanlah kalau Taloshem juga bakal menjadi negara. Dan diputuskanlah kalau Vandaru menjadi raja resmi dari kerajaan Taloshem. Ketika Vandaru di sini resmi menjadi raja, skill-skill yang dimiliki sama Vandaru meningkat. Seminggu kemudian diadainlah pesta untuk merayakan peresmian Vandaru menjadi seorang raja. Sorak-sorak dari rakyat bergema di kota Taloshem ketika Vandaru secara resmi menjadi raja. Darcia di sini menangis bangga karena anaknya yang kecil telah menjadi orang hebat. Sekarang Vandaru juga mendapatkan titel dari sistem yaitu Eclipse King atau Raja Gerhana. Di sisi lain, Gordon sekarang tuh lagi mendengarkan pendapat-pendapat dari para pendeta lain tentang perintah ekspedisi dari negara Mir. Para pendeta di sini beranggapan daripada melakukan ekspedisi yang jauh hanya untuk melawan satu dampir, lebih baik mereka tuh melindungi umat manusia yang ada di daerah terpencil dari serangan monster di sekitar. Nah, di sini karena adanya penolakan, Gordon pun menerima saran-saran tersebut dan mau melapor ke negara. Tapi sebelum itu terjadi, Gordon di malam harinya berdoa. Ketika berdoa, Gordon ini mendengar suara yang ngasih tahu tentang adanya bayangan Raja Iblis yang harus segera ditemukan dan dihancurkan. Mendengar itu, Gordon tuh di sini menafsirkan kalau itu adalah perintah dari Dewa Alda untuk membunuh Vandaru. Nah, karena dapat wahyu, Gordon pun di sini mengubah keputusannya dan bakal ikut ekspedisi negara Mir. Di sisi lain, ternyata sekarang Vandaru berhasil menciptakan virus yang siap digunakan dalam perang.
Ya, dengan virus itu Vandaru bisa meruntuhkan negara-negara karena penyebaran virus itu bisa dibilang sangat cepat. Ya, walaupun virus itu cuma punya kemungkinan 10% untuk membunuh orang, tapi kalau virus itu disebar ke negara maka rakyatnya tuh bakal ngerasain sakit mual, pusing, nyeri sendi, dan lain-lain. Dengan wabah yang bakal menimpa rakyat itu, bisa dipastiin sebuah negara bakal runtuh. Di sini diketahui juga kalau ternyata sekarang Saria sama Rita tuh bentuk rohnya mulai terlihat menjadi bentuk manusia. Jadi mereka tuh udah menjadi semakin kuat. Singkat cerita, jobs Vandaru sekarang mencapai level 100. Vandaru mengganti jobsnya lagi. Jadi ada 6 jobs yang ditawarkan, yaitu Soulbreaker, Venom Fish User, Insect User, Archenemy, Zombie Maker, dan Trickcaster. Setelah dipikirkan dengan matang, Vandaru pun di sini memilih job Soulbreaker atau penghancur jiwa. Vandaru sekarang mendapatkan skill-skill yang berhubungan dengan jiwa. Kekuatan Vandaru tentang jiwa juga meningkat drastis. Setelah itu, kegiatan Vandaru terus melakukan latihan. Vandaru terus belajar hal baru seperti kesehatan maupun yang lainnya. Vandaru juga membantu pelatihan bawahannya. Sekarang juga ada adegan di mana Vandaru belajar tentang ajaran agama Dewi Vida. Vandaru tuh di sini penasaran tentang apakah dia tuh bisa berkomunikasi dengan Dewi Vida atau enggak. Sekarang diketahui Vandaru tuh mau tahu cara berkomunikasi dengan Dewi Vida supaya dia tuh bisa memperbaiki alat pembangkit kematian. Di sini Nuaza ngasih tahu sang Dewi sekarang tuh udah kehilangan banyak kekuatannya ketika melawan Dewa Alda. Jadi Dewi Vida tuh nggak bisa berkomunikasi dengan siapapun selama masa pemulihan. Di sisi lain, sekarang terlihat pengerahan pasukan ekspedisi ke wilayah Taloshem udah dimulai. Banyak pasukan yang dikerahkan. Manusia sangat percaya diri bisa menang karena sekarang mereka tuh didukung sama orang yang digadang-gadang bakal menjadi penerus pahlawan Mikhail. Ya, orang itu adalah Riley. Selain Riley, pasukan ekspedisi juga didukung sama pemburu vampir terkenal yaitu Gordon. Dengan pasukan itu harusnya ekspedisi nggak mungkin gagal. Di sisi lain, tim ekspedisi terus melakukan diskusi supaya ekspedisi mereka berjalan lancar. Di sisi lainnya juga, sekarang Vandaru mengetahui ada ribuan pasukan yang lagi dalam perjalanan menuju ke Taloshem. Vandaru di sini tuh mulai ngasih perintah kepada pasukan Zadiris untuk segera bergerak. Vandaru juga di sini tuh mulai memanggil pasukan lain yang sekarang lagi berlatih di dungeon. Vandaru sekarang merintahin pasukannya untuk mengerahkan kemampuan terbaiknya, dan tentunya Vandaru juga ngasih perintah untuk gak mati. Di sisi lain, pasukan ekspedisi sekarang tuh mendirikan perkemahan di dekat Taloshem. Ya, orang-orang tuh sekarang berdiskusi karena mereka tuh dikejutkan dengan adanya tembok-tembok raksasa dan kokoh di kota Taloshem. Tapi yang membuat mereka terkejut bukan hanya itu. Jadi seharusnya 200 tahun yang lalu pahlawan Mikhail tuh udah berhasil membobol tembok besar. Tapi sekarang lubang itu nggak ada. Ya, pada intinya di sini orang-orang menduga kemungkinan semuanya tuh udah diperbaiki sama para gol yang dipimpin sama Vandaru. Oh ya, di sini setelah diskusi dan mengawasi situasi yang terjadi, ternyata pasukan ekspedisi itu menganggap kalau Vandaru dan yang lainnya tuh sekarang pasti nggak menyadari kehadiran banyak pasukan. Jadi mereka tuh senang karena Vandaru dan yang lainnya tuh sekarang tuh nggak sadar kalau mereka bakal diserang. Ya, pada intinya para manusia tuh di sini sangat percaya diri bisa dengan mudah membunuh semuanya. Saat ini pasukan armor yang menggunakan senjata dan perisai pun mulai bergerak ke arah tembok Taloshem. Ketika mendekat, Vandaru di sini tuh menunjukkan dirinya di atas tembok yang besar dan itu membuat orang-orang terkejut. Di sini Gordon sama Riley tuh rebutan mau membunuh Vandaru duluan. Di sini Isla yang merupakan seorang vampir bawahan dari Ternesia, dia tuh nggak ngerti kenapa Vandaru tiba-tiba bisa muncul.
Isla di sini ngerasa kalau Vandaru pasti memiliki sebuah rencana. Oh ya, Isla dan para vampir lainnya, mereka tuh menyamar menggunakan full armor sebagai tentara bayaran. Jadi wajahnya tertutup. Vandaru di sini ngeluarin tombak pahlawan Mikhail dan itu membuat orang-orang dari negara Mir terkejut. Gimanapun juga itu adalah tombak pahlawan mereka dan merupakan harta negara mereka. Vandaru sekarang menghancurkan tombak pahlawan Mikhail yang palsu di depan semua orang. Melihat tindakan Vandaru, orang-orang sekarang tuh dipenuhi amarah. Riley disinilah yang paling marah. Riley itu ngerasa kalau dialah yang layak menggunakan tombak itu, tapi sekarang tombak itu dihancurkan. Riley di sini berjanji bakal membantai Vandaru. Salah satu jenderal yang bernama Maufit di sini ngasih tahu orang-orang kalau itu semua cuma gertakan. Senjata pahlawan yang asli terbuat dari bahan orikalkum, jadi nggak mungkin bisa dipatahkan dengan mudah. Walaupun gitu di sini Riley tetap marah. Riley menganggap kalau yang dilakuin sama Vandaru tetaplah sebuah penghinaan. Pasukan yang tadinya udah tenang juga di sini tuh menjadi marah lagi. Sekarang pasukan gereja juga diperintahin sama Gordon untuk bersiap melawan makhluk najis Dewi Vida. Di sini terjadi kekacauan dan pasukan tuh mulai bertindak berdasarkan emosi. Maufit yang merupakan seorang jenderal, dia tuh kesal karena pasukannya tuh nggak mendengarkan kata-kata dia untuk tenang. Isla yang mengamati pasukan manusia, dia juga kesal dan gak menyangka kalau manusia tuh ternyata sangat rapuh dan manusia sangat mudah dikendalikan emosinya. Di sisi lain, Vandaru di sini tuh senang karena rencananya berjalan dengan lancar. Vandaru sekarang tuh pergi ke tembok lainnya dan itu membuat Riley kesal karena ternyata Vandaru malah kabur. Sekarang ketika pasukan mau mencoba untuk memanjat tembok raksasa yang besar, tiba-tiba tembok itu runtuh dan menyebabkan banyak pasukan patah tulang. Dan ternyata di dalam tembok yang runtuh itu masih ada tembok lagi dan itu membuat orang-orang terkejut lagi. Mereka tuh nggak menyangka ada 2 tembok. Tapi keterkejutan mereka bukan cuma itu. Tembok yang tadinya runtuh tuh tiba-tiba sekarang berubah menjadi bentuk manusia. Ya, itu adalah golem batu dan jumlahnya lebih dari 1000. Golem-golem batu yang muncul sekarang tuh mulai berlarian dan mulai menyerang pasukan. Gak lama juga, sekarang tuh muncul macam-macam tembakan batu besar. Batu itu sangat besar sehingga mustahil batu-batu itu ditahan sama perisai-perisai pasukan negara Mir. Maufit di sini tuh panik dan gak menyangka kalau musuh tuh punya peralatan perang seperti katapult. Di sini salah satu pasukan yang bernama Cizare, dia tuh ngerasa kalau pasukan tuh harus segera mundur karena situasinya sangat berbahaya. Isla di sini ngasih tahu kalau mundur bakal mengalami banyak kerugian. Lebih baik maju dengan mengorbankan beberapa orang. Dengan begitu bakal ada pasukan yang selamat dari tembakan-tembakan katapult kalau misalkan udah mendekat ke tembok. Jadi ketika udah dekat tembok tinggal membunuh pasukan-pasukan golem di dekat tembok sehingga katapult gak bakal pernah bisa mengenai mereka. Maufit di sini setuju dan dia pun menyuruh pasukan tetap maju sehingga katapult tuh nantinya nggak bakal bisa menembak karena jaraknya sangat dekat. Sekarang pasukan terus berjuang untuk maju walaupun udah memakan banyak korban. Isla saat ini tuh hanya tersenyum karena manusia bisa dimanfaatkan sebagai perisai daging. Saat ini juga para tentara mulai berjatuhan satu demi satu. Alasannya karena sekarang tuh tiba-tiba ada cairan yang berjatuhan. Ya, Vandaru di sini menggunakan proyektil virus dan itu membuat musuh keracunan. Jadi gejala penyakitnya tuh adalah mual-mual, pusing, nyeri sendi dan lain-lain. Gordon sama Riley pun di sini udah terkena virus itu. Di sini yang masih tetap sehat adalah para tentara bayaran.
Ya, Vandaru di sini mengerti kalau tentara bayaran itu adalah vampir. Karena gimana pun juga virusnya tuh cuma bisa dirasakan manusia. Jadi vampir tuh nggak bakal mempan sama virus ini. Sekarang pasukan manusia tuh kebingungan karena ramuan anti racun nggak mempan. Bahkan orang-orang juga kebingungan kalau skill anti racun mereka tuh sekarang tuh nggak bisa aktif. Godan di sini pun akhirnya menggunakan healing. Godan di sini mengerti kalau ternyata mereka terkena penyakit, jadi bukan kena racun. Godan pun di sini memerintahkan para penyihir untuk segera melakukan penyembuhan. Ya, tapi sayangnya penyembuhan itu cuma sementara dan kemudian langsung sakit lagi. Alasannya karena ketika disembuhkan orang tersebut bakal terinfeksi lagi dengan sendirinya karena penyakit itu sangat menular. Jadi udah ada ribuan orang yang terkena penyakit ini. Walaupun satu disembuhkan gak lama pasti sakit lagi karena penyebarannya sangat cepat. Godan di sini tuh kebingungan dengan apa yang terjadi. Sekarang pasukan vampir yang menyamar menggunakan armor mereka tuh kebingungan karena ternyata manusia tuh udah dilumpuhkan sama penyakit. Isla sekarang tuh berpikir dan dia tuh di sini tahu kalau sekarang pasukan vampir pasti dicurigai bukan manusia karena nggak terkena penyakit. Isla sekarang mutusin kalau para vampir harus melanjutkan serangan sampai Vandaru mati. Jadi mereka tuh sekarang udah nggak peduli lagi kalau identitas para vampir terbongkar. Yang penting mereka maju. Oh ya, saat ini waktu perangnya tuh bisa dibilang agak gelap, makanya para vampir tuh bisa ikut perang. Nah, ketika para vampir mulai maju, tiba-tiba muncullah cahaya yang sangat terang seperti matahari. Dan itu mulai membuat para vampir kesakitan. Jadi, pasukan Zadiri sekarang ada di pegunungan. Dan mereka tuh ngeluarin semua kekuatan sihir atribut cahaya. Sihir atribut cahaya itu diarahkan kepada satu titik, yaitu kepada cermin peninggalan champion atau orang dari dunia lain yang dipanggil sama Dewi Vida. Ya, yaitu Zakar. Nah, cahaya-cahaya itu dipantulkan ke cermin tersebut. Dan saat ini terciptalah sinar matahari buatan dan membuat para vampir kesakitan. Para pasukan manusia yang melihat ada vampir, mereka juga di sini tuh mencoba untuk menghancurkan para vampir. Para vampir sekarang tetap memaksa maju menuju tembok besar walaupun mereka tuh kesakitan karena cahaya. Mereka juga di sini mengurangi rasa sakit dengan menggunakan atribut air supaya menghalangi cahaya. Ketika para vampir udah mulai mendekat, mereka tuh ternyata dihadang sama pasukan Ghoul dan Undead. Para manusia yang melihat itu sekarang tuh cuma diam karena mereka tuh sekarang masih sakit karena virus. Vandaru juga di sini tuh menghidupkan kembali golem-golem yang tadinya tuh udah dihancurkan dan itu membuat orang-orang kebingungan. Pasukan manusia yang lagi kesakitan, mereka tuh mulai diinjak satu demi satu. Pasukan Vandaru juga di sini tuh mulai melakukan pembantaian terhadap para manusia yang lagi sakit. Para manusia walaupun lagi sakit mereka tuh gak mau dibunuh gitu aja. Mereka juga sekarang tuh masih berjuang untuk melawan. Tapi sayangnya kekuatan pasukan Vandaru tuh sangat kuat dan itu sangat sulit dihadapi. Di sini juga terlihat ada adegan di mana Samtu berperang menggunakan tombak pahlawan Mikhail. Ya, itu adalah tombak yang asli. Cuma fungsi kekuatan sama roh dewanya udah dihancurkan. Tapi gimana pun juga tombak itu adalah tombak Orichalcum. Jadi tentunya sangat kuat walaupun fungsi kekuatan esnya udah gak ada. Sam sekarang tuh mulai membunuh para manusia. Undead-undead lain juga mulai membantai manusia. Di sisi lain sekarang Isla berhadapan dengan Eleanora. Isla saat ini tuh nggak ngerti kenapa Eleanora tuh nggak kesakitan walaupun terkena sinar cahaya seperti matahari. Eleanora di sini tuh hanya tertawa dan ngasih tahu kalau dia tuh dikasih berkat kekuatan yang hebat. Isla juga saat ini melihat kalau pasukan vampirnya tuh mulai dibantai satu demi satu sama undead dan serangga.
Isla di sini tuh mutusin kalau seenggaknya dia harus mengambil kepalanya Eleanora. Setelah itu dia tuh bakal mundur. Isla di sini tuh memaksakan diri walaupun kesakitan karena sinar matahari. Isla ini bisa dibilang adalah ahli pedang dan kemampuan pedangnya berada di level 10. Jadi bukanlah vampir sembarangan. Isla sekarang bergerak sangat cepat dan dia tuh mau memenggal kepalanya Eleanora. Eleanora sekarang tuh mendengar suara Vandaru tentang peringatan bahaya dari leher kiri. Eleanora di sini mengerti dan dia tuh langsung menahan serangan pedang level tinggi dari Isla. Isla di sini terkejut ketika serangan pedangnya tuh dihentikan sama pedangnya Eleanora. Ya, sekuat apapun kemampuan pedang dari Isla, kemampuan pedangnya tuh nggak mungkin bisa menghancurkan pedang Orichalcum milik Eleanora. Gak lama sinar dahsyat mulai menghantam ke area pertarungan Isla dan Eleanora. Isla di sini menjadi sangat kesakitan. Walaupun gitu, karena Isla adalah vampir dengan ketahanan tubuh yang sangat tinggi, dia tuh gak langsung hancur menjadi abu. Jadi Isla di sini masih bisa bertahan. Ketika sinar itu hilang, Isla sambil terengah-engah dia tuh sangat terkejut ketika mengetahui kalau Eleanora tuh masih tetap utuh walaupun udah terkena sinar matahari yang dahsyat. Eleanora di sini tegasin kalau kekuatan yang dia dapat tuh merupakan pemberian dari tuannya yaitu Vandaru. Isla pun di sini mengakui kekalahannya. Tapi Isla di sini tegasin pada akhirnya semua orang tuh bakal mati karena Thernesia pasti bakal turun tangan untuk balas dendam. Seketika ketika ngomong gitu, kepala Isla langsung dipenggal sama Eleanora. Darah yang mengalir di sini tuh langsung disedot sama Vandaru. Setelah itu Vandaru mengubahnya menjadi undead. Oke, sekarang sedikit flashback sebelum para vampir dimusnahkan. Saat ini pasukan tuh mempertanyakan kepada Jenderal Maufit tentang bekerja sama dengan para vampir. Ya, dari kejadian, pasukan tuh menjadi tahu bahwa para tentara bayaran yang bersama mereka tuh ternyata adalah para vampir. Di sini Maufit tentunya mengelak dan dia ngasih tahu kalau dia sendiri nggak tahu bahwa para tentara bayaran ternyata adalah vampir. Cizare yang kesal dengan Maufit, dia pun di sini menyuruh orang-orang untuk mundur karena Maufit adalah pengkhianat. Maufit di sini tegasin kalau pasukan ekspedisi adalah pasukan miliknya, jadi nggak bakal mengikuti kata-kata Cizare. Ketika mengamati pertarungan, saat ini para manusia mengucapkan rasa syukur kepada Dewa Alda karena ternyata para vampir tuh sekarang udah dimusnahkan sama musuh. Ketika yang lain bersyukur, di sini tuh yang pucat adalah Maufit. Maufit tuh sangat tahu kalau Isla adalah vampir yang sangat kuat yang hanya bisa dikalahkan sama petualang peringkat A. Makanya kekalahan Isla bagi Maufit, hal itu adalah sebuah bencana. Maufit sekarang tuh menjadi panik dan dia pun akhirnya kabur. Dia tuh di sini mau kabur sejauh mungkin dari medan perang. Sayangnya Maufit tuh di sini langsung dibunuh sama bawahannya Vandaru. Gak cuma Maufit, yang lainnya juga dibunuh sama para bawahannya Vandaru. Para manusia tuh di sini hanya bisa berteriak memohon ampunan. Tapi para Ghoul dan para undead tuh gak peduli. Perintah dari raja adalah membunuh semuanya. Di sisi lain, Riley dan 3 budak miliknya tuh mulai didesak dan gak bisa berbuat apa-apa. Gak lama tiba-tiba ada serangan tebasan angin yang mengarah kepada Riley. Tapi di sini Riley menggunakan senjatanya dan memutar menangkis serangan itu. Borkus di sini salut karena Riley itu bisa menangkis serangannya. Borkus di sini tahu kalau Riley itu dirumorkan sebagai pengganti pahlawan Mikhail. Borkus di sini ngasih tahu kalau 200 tahun yang lalu dia tuh kalah dari Mikhail. Makanya sekarang tuh dia mau mencoba kekuatan penerus Mikhail. Riley di sini memaksa para budaknya untuk melindunginya di depan. Borkus tanpa basa-basi langsung menebas ketiganya.
Riley di sini mulai menggunakan tombak untuk menusuk Borkus dan itu mengenai bahu Borkus. Tapi tombak itu langsung terlempar. Borkus di sini kecewa karena ternyata Riley biasa aja. Riley di sini terlihat putus asa. Dia tuh masih punya impian untuk menjadi pahlawan. Jadi dia tuh nggak mau mati di sini. Sayangnya Borkus di sini nggak peduli dan pedangnya pun langsung menembus jantung Riley. Ya, Riley mati seketika. Di sisi lain, Vandaru sekarang tuh merasa mendidih dan gugup. Setelah sekian lama, dia tuh akhirnya bisa membalaskan dendam kepada Gordon yang telah membunuh ibunya. Singkat cerita, Vandaru sekarang tuh udah sampai di hadapan pasukan gereja. Ketika melihat Vandaru, Gordon tersenyum karena akhirnya dia tuh bisa melaksanakan perintah Dewa Alda. Gordon di sini menyerang pakai banyak gelombang kejut yang mengarah kepada Vandaru. Vandaru juga di sini tuh pakai banyak peluru kematian. Peluru-peluru itu tersebar gak cuma ke arah Gordon, tapi ke arah pasukan gereja yang lainnya. Vandaru juga tentunya menghindari dengan mudah setiap serangan gelombang kejut dari Gordon. Saat ini, Gordon tuh sangat terkejut ketika Vandaru bisa membunuh banyak pasukan gereja hanya dengan sekali serang. Gordon sekarang tuh berdoa kepada Dewa Alda dan sekarang ada pilar cahaya yang muncul dari langit. Roh familiar dewa sekarang tuh menyatu dengan Gordon. Gordon juga sekarang tuh melakukan tebasan cahaya yang dahsyat. Tapi serangan itu langsung diserap sama barriernya Vandaru. Gordon dengan tombak parangnya saat ini juga langsung menebas kepalanya Vandaru. Gordon di sini tuh yakin udah menang. Tapi tiba-tiba dia tuh ngerasain kesakitan. Ya, Gordon di sini tuh terkena serangan peluru Vandaru. Walaupun kepala Vandaru udah gak ada. Oke, jadi Vandaru tuh menukar tubuh aslinya dengan roh. Jadi yang tertebas tuh cuma kepala roh. Gordon sekarang tuh menganggap kalau Vandaru adalah monster. Walaupun gitu, Gordon di sini tuh masih tetap percaya diri. Gordon dengan sombong ngasih tahu kalau mana dia tuh sekarang udah mencapai 100.000. Jadi nggak mungkin Vandaru bisa mengalahkannya. Vandaru yang mendengar itu, dia tuh nggak mengerti kenapa Gordon sangat bangga memiliki mana 100.000. Bagi Vandaru hal itu biasa aja. Vandaru sekarang membagi kepala rohnya. Jadi seperti biasa dia tuh menciptakan banyak kepala supaya kemampuan berpikirnya semakin cepat. Dan dengan begitu dia tuh bisa menggunakan banyak sihir sekaligus. Bentuk Vandaru sekarang tuh seperti Buddha yang memiliki banyak lengan. Sekarang tangan-tangan Vandaru itu memanjang dan mulai melakukan serangan seperti cambuk. Jadi sekarang tuh banyak cambuk yang bakal menyerang ke arah Gordon. Gordon yang melihat itu dia tuh cuma bisa melongo. Gordon juga sekarang tuh melihat kepala Vandaru yang banyak berkumpul di satu tempat, jadi seperti anggur. Gordon di sini ketakutan dan menganggap kalau Vandaru adalah monster yang nyata. Melihat Gordon ketakutan, Vandaru di sini tersenyum. Gimana pun juga di masa lalu, Vandaru tuh melihat adegan di mana Darcia tuh disiksa di tiang pancung. Dan saat itu dia tuh nggak bisa melakukan apapun karena kekuatannya masih belum cukup. Tapi sekarang setelah sekian lama akhirnya dia tuh bisa membalaskan dendam kepada salah satu pelakunya. Gordon sekarang diserang sama banyak serangan cambuk dan dia terus mencoba bertahan dari serangan tersebut. Tapi serangan-serangan itu pada akhirnya menghancurkan semua armor milik Gordon. Tubuh Gordon sekarang juga udah dipenuhi banyak darah. Vandaru pun di sini pada akhirnya langsung menancapkan taringnya ke leher Gordon dan dia tuh langsung menghisap darah Gordon.
Oke, sebelum gua akhiri videonya, gua di sini mengucapkan terima kasih ke kalian karena udah mau join ke membership. Jadi terima kasih untuk Ragil Belhaki, Tukasa, Rusti Nur 01, Sasuga Kuasama, HS, Mio-chan, Nopal, Rev, Sahrin Senju, Dino Bagus, Tinotsu, dan Penster. Sekali lagi gua ucapin terima kasih ke kalian karena udah mau join ke membership. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.